Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Oktober 2022. Saudaraku, sudahkah kita saling mendoakan sesama kita dan memberi senyum dan sapaan kepada mereka? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya saja. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Galatia 4 ayat 22 sampai dengan 24, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 27 dan dilanjutkan dengan ayat 31 sampai dengan bab 5 ayat 1 serta Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, berapa seringnya kita mendengar sharing atau kesaksian saudara-saudara kita yang dijamah secara pribadi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana respon kita saat mendengarkan sharing dari mereka, saudara? Ketika saya bersaksi tentang Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan diriku dari penyempitan pembuluh darah di otak sehingga tak jadi pasang ring di otak. Tidak sedikit saudara orang bersungut-sungut tidak percaya. Mereka mau bukti saudara. Suatu kali saya melayani seorang ibu Kristen yang mengalami kehampaan di dalam doanya. Dia mengalami kepahitan dalam komunitas di gerejanya. Saya sampaikan kepada si ibu, percayalah dengan Tuhan Yesus. Jawab si ibu dengan mantap, saudara. Saya tidak percaya, saya mau bukti nyata kasih Yesus, saya mau lihat mukjizatnya. Kita sering seperti si ibu ini, saudara. Seperti halnya umat Israel yang meminta tanda dari Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan tanda-tandanya buat kita, saudara. Akan tetapi kita kesulitan untuk melihat tanda itu. Karena adanya dinding pembatas yang membutakan kita, saudara. Yaitu keegoisan diri kita, kesombongan, iri hati, dengki, dendam, saudara. Dinding-dinding inilah yang membuat kita buta akan tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaannya saudara, apakah saat ini masih ada dinding-dinding pembatas itu di dalam diri kita, saudara? Kita sering seperti Thomas yang tidak percaya ketika murid-murid lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Yohanes 20 ayat 25. Thomas tidak percaya dan ia meminta bukti, meminta tanda, saudara. Injil hari ini ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka mengendaki suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lukas 11 ayat 29. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya mereka telah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, saudara. Seperti menyembuh orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga telah mendengarkan perkataan Yesus yang penuh hikmat ilahi, yang menuntun pada jalan keselamatan, kebenaran. Namun semuanya itu tidak cukup bagi mereka. Apakah kita juga kurang cukup melihat tanda atau kesaksian orang lain seperti orang banyak itu, saudara? Ataukah kita juga seperti Thomas yang membutuhkan bukti atau tanda agar kita percaya?
Yesus tidak akan memberikan mereka tanda, saudara. Yesus juga tidak akan memberikan kita tanda-tanda itu, saudara. Karena pelajaran dari kisah Nabi Yunus. Dan ini juga harus kita pahami, saudaraku. Karena Yunus datang kepada Niniwe untuk mengadakan penghakiman Allah. Allah memberikan keselamatan kepada Niniwe. Karena mereka bertobat setelah mendengarkan Yunus. Nah, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah kita mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Peringatan keras Yesus hari ini berlaku juga bagi kita semua pada masa kini, saudara. Orang yang tidak mendengarkan firman dan bertobat akan dihukum. Orang yang bertobat akan hidup dalam iman dan kelak akan menghakimi bersama-sama Yesus. Di mana menghakimi orang yang menolak Yesus. Iman Kristen tidak berdasarkan tanda atau bukti. Apalah artinya iman bila harus bergantung pada tanda. Landasan iman kita hanya pada firman Allah. Kita perlu percaya saja saudara. Dan melakukan apa yang difirmankannya. Semoga renungan hari ini menguatkan iman kita yang mana mau selalu percaya dan mau melakukan firman-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.